Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Koswara dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 4C akan sedikit menjelaskan tentang asuransi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi dan asuransi syariah. Nah, asuransi dikutip dari OJK adalah sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, di mana ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk memungut premi sebagai ganti rugi berupa penggantian atau pengurangan kerugian. Kemudian, pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk saling melindungi atau saling menolong yang dilakukan oleh sekumpulan orang, di mana kegiatan ini dilakukan dengan cara berinvestasi aset atau tabaruk, yang dimana akan memberikan pola pengembalian apabila terjadi risiko dengan akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian, sejarah dari asuransi syariah. Banyak ensiklopedia Islam yang setuju bahwasannya sejarah asuransi syariah berasal dari suku-suku Arab kuno, di mana waktu itu salah satu suku yang terbunuh oleh suku yang lain, maka suku yang membunuh harus membayar uang darah atau diat kepada kerabat suku yang terbunuh tersebut. Maka di sini adanya konsep al-akilah, di mana saling memikul atau saling bertanggung jawab untuk keluarganya. Kemudian dasar hukum dari asuransi syariah menurut Islam, salah satunya tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah, sungguh azab Allah sangatlah berat. Kemudian ada hal-hal yang dilarang dalam melakukan transaksi dalam Islam, termasuk dalam asuransi syariah. Nah, agar mudah mengingatnya, mari kita ingat dengan salah satu sholat wajib, yaitu maghrib, yang kepanjangannya maisir, goror, dan riba. Nah, maisir di sini adalah kondisi ketidakpastian yang tidak diperbolehkan jika terjadi pada kontrak komersial atau jual beli. Kemudian, adapun maisir adalah taruhan yang menempatkan keuntungan pada sebelah pihak saja, jadi pihak lainnya dirugikan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah riba, yaitu tambahan yang timbul dari transaksi utang atau jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari asuransi syariah. Di sini ada 5 karakteristik dari asuransi syariah. Yang pertama adalah universal, yang kedua adil, yang ketiga transparan, yang keempat fleksibel, dan yang kelima adalah saling tolong-menolong. Yang pertama, universal. Jadi di sini semua orang boleh mengikuti asuransi syariah, baik itu berbeda keyakinan, ras, suku bangsa, dan lain-lainnya boleh mengikuti asuransi syariah. Nah, semua orang juga boleh membeli dan menjual produk atau polis. Kemudian yang kedua adil. Nah, di sini asuransi syariah harus adil, baik itu antara nasabah dengan nasabah, baik itu antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah. Nah, jadi di sini tidak semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan saja. Kemudian yang ketiga adalah transparan, di mana di sini perusahaan asuransi syariah memberikan laporan keuangan secara berkesinambungan supaya para nasabah juga mengetahui bagaimana keadaan dananya. Kemudian yang keempat adalah fleksibel atau mengikuti zaman. Di mana di sini asuransi syariah juga harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi harus tetap mengikuti sesuai dengan syariah Islam agar bisa terus eksis dalam waktu yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah saling tolong-menolong, karena kita tahu bahwasannya dasar dari asuransi syariah adalah saling tolong-menolong. Yang selanjutnya adalah konsep dari
asuransi syariah. Nah, di sini ada konsep risiko, kemudian ada akad kontrak, kemudian ada pengelolaan kontribusi, kemudian ada surplus dan defisit underwriting. Nah, yang pertama adalah konsep risiko, di mana kita ketahui bahwasannya asuransi syariah memiliki unsur saling tolong menolong. Maka di sini kita harus saling menanggung apabila ada nasabah yang terkena klaim atau mendapatkan suatu musibah. Nah, di sini kan para nasabah saling membayar tabaru atau iuran tabaru untuk menolong nasabah lain yang terkena klaim tersebut. Kemudian yang kedua adalah akad kontrak. Nah, di sini ada dua akad. Yang pertama akad tijaroh dan yang kedua adalah akad tabaru. Nah, akad tijaroh adalah suatu perjanjian yang dilakukan untuk mencari sebuah keuntungan yang bersifat komersial. Nah, di sini terdiri dari akad musyarakah, mudharabah, wakalah dan sebagainya. Kemudian adapun akad yang dilakukan oleh nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, di mana nasabah mempercayakan dananya kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola. Kemudian nasabah memberikan fee atau ujroh kepada perusahaan asuransi syariah. Maka di sini akadnya disebut wakalah bil ujroh. Kemudian yang kedua adalah akad tabaru. Nah, ini adalah akad yang dilakukan antara nasabah dengan nasabah, seperti yang telah tadi dibicarakan tentang saling tolong menolong apabila ada peserta yang terkena klaim. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kontribusi, di mana kita sudah mengetahui bahwasanya dana dari perusahaan asuransi syariah sudah jelas berapa yang masuk kepada pengelola dan berapa yang masuk ke dalam tabaru. Kemudian adapun dana yang dialokasikan, yang pertama adalah kepada tabaru, kemudian yang kedua asuransi yang sudah dipilih oleh nasabah pada awal kontrak, kemudian yang ketiga kepada komisi atau ujroh. Kemudian tentang surplus dan defisit underwriting. Nah, surplus adalah total dana tabaru ditambahkan dengan total pengeluaran. Nah, di mana total dana tabaru ini diantaranya adalah iuran yang berasal dari kontribusi seluruh peserta, kemudian dana klaim dari reasuransi, kemudian hasil pengembangan investasi, kemudian penerimaan dari yang lainnya bila ada. Adapun total pengeluarannya diantaranya adalah pembayaran satuan kepada para peserta yang melakukan klaim, kemudian pembayaran iuran ke pihak reasuransi, kemudian kenaikan biaya teknis, kemudian pengeluaran lainnya bila ada. Nah, ketika total dana tabaru dengan total pengeluaran menghasilkan selisih lebih, maka itu dinamakan surplus. Adapun kemana selisih lebih ini dialokasikan? Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, ditambahkan kepada dana tabaru. Kemudian yang kedua, bisa dibagikan kepada dana tabaru dan peserta. Yang ketiga, dibagikan kepada dana tabaru, kepada peserta dan juga kepada pengelola. Adapun defisit underwriting di sini adalah di mana total dana tabaru kurang dari pengeluaran dana tabaru. Maka bagaimana jalan keluarnya adalah ketika maka di sini perusahaan harus memberikan pinjaman berupa card kepada dana tabaru. Nah, begitulah indahnya dalam asuransi syariah. Kemudian yang terakhir ada prinsip dasar dari asuransi syariah. Yang pertama adalah tauhid atau unity. Kemudian yang kedua keadilan, yang tadi juga merupakan karakteristik dari asuransi syariah. Kemudian tolong menolong, kemudian kerjasama, amanah, tidak mengandung yang tadi maghrib, maisir, gharar dan riba. Kemudian yang terakhir adalah ada unsur kebahagiaan atau falah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang asuransi syariah. Mohon maaf dari segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.